Puji Tuhan, Shalom. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hingga pada saat hari ini kita tetap terus bersekutu memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih lagi pada hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yang dimana kita telah dimenangkan dari segala dosa-dosa kita. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah kita, saya mengundang kita untuk mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita akan memberikan penghormatan tertinggi bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan dalam ibadah kita, dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan hati kita, kita angkat pujian, sungguh indah kabar mulia. Sebab sungguh indah kabar mulia. Oleh sebab itu, marilah setiap kita percaya. Sama-sama kita angkat pujian. Sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Dosa dan celah, Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya, puji namanya. Puji namanya.
Saudara, kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita mau mengakui semua pelanggaran dan dosa kita. Kita percaya bahwa tubuh kita, tubuh lama kita, kedagingan kita sudah turut disalibkan di atas kayu salib. Oleh karena itu, kita juga harus datang kepada Tuhan dengan penuh penyesalan. Mari kita berdoa mengaku semua pelanggaran dan dosa kita. Bapa, kami menyapa Engkau dengan penuh kerendahan hati. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, yang karena pengorbanannya di atas kayu salib, menjadi jaminan atas pengampunan setiap dosa dan pelanggaran kami. Karena itu di hadapan takhta-Mu yang suci dan kudus, kami datang kepadamu, mengakui semua apa yang sudah kami lakukan. Tuhan mendapati kami seringkali tidak setia. Seringkali kami berbalik arah melawan Tuhan. Kami mohon anugerah dan belas kasih-Mu atas kami semua. Dan kami mohon pengampunan, pengudusan. Kami mohon kelayakan dari Tuhan, sehingga hidup kami sepadan dan berkenan, semakin menyerupai anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus yang sudah menyerahkan hidupnya bagi dosa dan pelanggaran kami. Dengarkanlah permohonan kami ya Tuhan. Dengarkanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian, Tuhan adalah pokok dari pengampunan kita. Karena itu dengarkanlah berita pengampunan. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus 1 ayat 7. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengakui dosa-dosa kita. Mengakuinya di hadapan Tuhan. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra Tuhan Yesus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik. Oleh sebab itu kita akan bersorak-sorak memuji muliakan namanya. Mari sama-sama kita katakan bersorak-sorai. Kita mau bersorak-sorai muliakan namanya. Sama-sama
satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi kita katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 104 ayat 1a dan ayat 10 sampai dengan 18 dan ayat 35b. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung. Memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung, dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya. Di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian, Kau sangat kucinta. Kita mau selalu bersyukur atas kasih Tuhan di dalam hidup kita. Sama-sama kita naikkan pujian untuk Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersyukur
dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalammu. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Katakan oh Yesusku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur jika di tengah-tengah wabah virus corona yang merambah dunia, merambah secara khusus di Indonesia ini dan terlebih khusus lagi di daerah Tangerang, Jabodetabek, sekitarnya ya Tuhan. Tapi kami dapat beribadah kepadamu lewat online pada hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan bagi kami semua, anggota-anggota gereja yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah pada hari ini. Dan biarlah mata hati kami sekarang ini Engkau bukakan, sehingga kami dapat melihat anugerah Tuhan itu besar bagi kami lewat firman yang akan Engkau taburkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucapan syukur atas firman yang akan Engkau berikan kepada kami. Amin. Tadi firman Tuhan telah dibacakan, yaitu dari Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Ayat ini merupakan bagian dari sebuah surat yang secara khusus ditujukan kepada sidang gereja di Smyrna. Kalau kita membanding-bandingkan surat-surat yang ditujukan kepada sidang-sidang gereja di wilayah provinsi Asia pada waktu itu, ada yang Pergamus, Smyrna, Efesus dan yang lain sebagainya. Bagi gereja-gereja yang lain selain Smyrna, itu kalau ada celaan, tapi juga ada penghiburan gitulah, pujian. Jadi selain ada pujian, ada celaan juga. Atau bahkan ada yang cuman celaan gitu. Tapi yang khusus untuk Smyrna, ini sama sekali tidak ada celaan. Melainkan yang ada adalah pujian. Karena apa?
Karena anggota-anggota gereja di Smyrna itu adalah anggota-anggota yang setia kepada Tuhan. Anggota-anggota yang senantiasa nerimo, orang Jawa begitu ya, nerimo. Yaitu menerima keadaan bagaimanapun keadaannya. Ketika itu banyak anggota-anggota di Smyrna itu disuruh atau bukan hanya disuruh melainkan dipaksa untuk menghujat nama Tuhan Yesus. Dipaksa untuk melepaskan keyakinan mereka, iman mereka kepada Yesus Kristus. Tapi yang aneh, yang kuat, yang begitu terpuji, anggota-anggota gereja di Smyrna sama sekali dari ucapan mulutnya tidak pernah ada ungkapan hujatan kepada Tuhan Yesus. Bahkan mereka sendiri rela mati supaya mereka tidak mau untuk menghujat Tuhan Yesus. Mereka rela mati, mempertahankan imannya. Maka dari itu di ayat yang ke-10 jelas-jelas Tuhan Yesus sendiri memberikan penghiburan kepada mereka. Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada mereka, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ucapan jangan takut itu merupakan penyertaan dari Tuhan sendiri kepada mereka, supaya mereka tidak takut. Kata-kata penghiburan selanjutnya adalah sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Malah ditetapkan sedemikian rupa bahwa ada beberapa orang dari anggota-anggota gereja di Smyrna memperoleh kesusahan dan itu selama 10 hari. Artinya apa? Memang itu ketetapan, tetapi sekaligus kalimat yang kedua ini adalah ucapan penghiburan. Bahwa derita itu akan berakhir. Derita itu ada batasnya. Batasnya adalah 10 hari. Artinya yaitu ada batasnya. Bahwa derita itu pasti akan berlalu. Derita itu pasti akan berakhir. Sebuah kata penghiburan bahwa pasti badai itu akan berlalu. Dan setelah berlalu akan terbit matahari yang cerah. Setelah berlalu akan datang pelangi yang sangat indah. Kemudian ada satu hal penguatan yang ketiga yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada anggota-anggota di Smyrna. Dan penghiburan itu sekaligus adalah perintah. Perintah itu apa? Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dalam kehidupan kita, itu tidak terlepas dari penderitaan. Tidak ada orang yang imun dari penderitaan. Penderitaan itu bisa dari keadaan luar. Artinya, seperti misalnya Daniel yang dipaksa untuk berdoa kepada raja. Tetapi Daniel
terus berdoa, tidak mau kepada raja, melainkan berdoa kepada Tuhannya, Yahweh, itu yang mana orang-orang pada saat itu ketika berdoa itu menghadap ke arah kiblat, ke arah kiblah, dan kiblah saat itu adalah Yerusalem. Daniel tidak mau menggadaikan imannya. Bahkan Daniel itu tidak mau menjual imannya. Daniel tetap pada imannya. Doa itu harus ditujukan kepada Tuhan, Yahweh, dan menghadap kiblat. Dan iman Daniel itu begitu teruji. Sehingga dia dimasukkan dalam gua singa. Intinya adalah Daniel berketetapan hati. Daniel setia kepada Tuhannya. Setia di dalam imannya yang kuat. Sehingga dia tetap percaya kepada Tuhannya. Meskipun itu taruhannya adalah nyawanya, yang mana dia akan dimasukkan dalam gua singa. Sadrah, Mesah, dan Abednego juga demikian. Mereka dipaksa untuk menyembah patung sang raja yang didirikan oleh sang raja. Mereka tidak mau. Mereka tetap menyembah kepada Tuhan. Tuhan yang benar. Tuhan Israel. Yahweh. Dan mereka tetap menyembah kepada Tuhan mereka. Iman mereka begitu kuat seperti halnya temannya Daniel. Sadrah, Mesah, dan Abednego begitu setia. Maka Tuhan memberikan kehidupan kepada mereka bertiga. Yang penting di sini adalah Sadrah, Mesah, dan Abednego itu memiliki iman yang kuat. Iman dalam kesetiaan. Dan kali ini perintah kepada anggota gereja di Smyrna juga demikian. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan ketika kita setia sampai mati, terus iman kita kepada Tuhan, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Seperti tadi saya katakan bahwa tantangan-tantangan itu bisa dari luar, tetapi bisa jadi itu tantangan-tantangan dari dalam diri kita. Atau ya kita perlu untuk menyadari bahwa diri kita ini adalah terbuat dari tanah dan debu yang lemah. Yang bisa saja kita jadi sakit. Dalam keadaan yang seperti ini, wabah merambah kemana-mana. Yang penting adalah tadi kata-kata Tuhan Yesus, jangan takut, jangan takut. Tapi meskipun kita, misalnya seperti yang di sini, kita mendapatkan cobaan itu pun, misalnya kita jatuh sakit juga, jangan takut. Yang penting adalah setialah berdoa kepada Tuhan. Jangan takut, setialah kepada Tuhan. Yang penting adalah kita setia mengikut Tuhan. Kita setia follow Tuhan, mengikut Tuhan. Iman kita tidak kita gadaikan. Jangan lupakan Tuhan Yesus. Tetap berpegang teguh bahwa Tuhan Yesus menyertai saya. Maka kita
akan mendapatkan mahkota kehidupan itu. Mahkota kehidupan itu sebenarnya sudah diberikan kepada kita melalui Tuhan Yesus mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Kita sudah diberikan jaminan kehidupan kekal itu. Tetapi yang paling penting sekarang ini, di dalam menghadapi situasi apapun, situasi tenang, situasi penuh dengan tantangan, tetap beriman, tetap setia bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat pribadi saya. Tuhan Yesus itu ada di dalam hati saya. Tuhan Yesus ada dalam kehidupan saya. Suatu saat kelak nanti kita benar-benar akan menikmati mahkota kehidupan ini. Memang saat ini kita belum merasakan itu. Not yet. Tapi suatu saat nanti kita akan menikmatinya. Jadi setialah sampai mati. Dalam kehidupan kita saat ini, setialah sampai mati. Kita akan menerima mahkota kehidupan itu. Amin. Ya Tuhan, firman-Mu telah berkata kepada kami, bahwa hendaknya kami di dalam kehidupan kami di dunia ini, apapun yang terjadi, kami hendaknya setia sampai akhir kehidupan kami. Ketika kami setia sampai akhir kehidupan kami, maka kami beriman dan kami senantiasa percaya dan yakin dengan sebenar-benarnya bahwa mahkota kehidupan itu telah ada di dalam kehidupan kami. Dan suatu saat nanti, di akhir penghujung kehidupan kami, mahkota kehidupan itu kami nikmati bersama-sama dengan Engkau dalam kehidupan kekal. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa syafaat, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini. Sungguh kami memuji Engkau, karena kami boleh melihat perbuatan-Mu di tengah-tengah hidup kami. Bukan saja kami merayakan akan kebangkitan Kristus Yesus yang sudah kami rayakan beberapa waktu yang lampau, tetapi kami juga merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih. Kami boleh beribadah. Kami boleh diteguhkan, dikuatkan kembali melalui firman-Mu yang sudah diwartakan, diberitakan oleh pelayan-Mu, abdi-Mu, Pastor Agus Santoso. Kami percaya bahwa firman-Mu itulah yang akan menguatkan kami dan akan menuntun kami sebagai orang percaya untuk menghidupi semangat kenaikan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus Kristus mengingatkan kami gereja, orang percaya, untuk kami giat dan semakin giat mengerjakan pekerjaan Tuhan. Menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Saksi dari Yesus Kristus Tuhan. Sehingga warta kesukaan, Injil kesukaan, kabar baik, kabar keselamatan itu boleh diberitakan
oleh setiap kami yang mengaku percaya dan mengaku milik tebusan dari Tuhan Yesus. Oleh sebab itu dalam doa kami ini, bersama-sama kami akan mendoakan, membawa ke dalam tangan-Mu pelayanan-pelayanan misi yang mendukung gereja kami. Kami mau berdoa untuk Moriah Ministry. Dalam pelayanannya ya Tuhan, kiranya Engkau menolong, sehingga pelayanan Moriah Ministry ini boleh menjangkau banyak orang, boleh menjangkau mereka yang belum terlayani. Dan kami boleh melayani mereka dengan sepenuh hati. Mereka yang dilupakan, mereka yang dipinggirkan, dimarginalkan. Kami boleh menyapa mereka dengan kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk Moriah Ministry. Tuhan berkati. Baik Puri Asi maupun ya Tuhan pelayanan-pelayanan yang lain yang dikerjakan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, Bapa yang baik, kami berdoa supaya gereja juga dapat mengambil bagian terus-menerus di dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Karena itulah tugas yang sudah Tuhan amanatkan kepada kami. Ketika kami mendengar akan warta, perkataan, dan sabda Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami pergi memberitakan Injil. Kiranya Tuhan menguatkan kami, gereja-Mu. Biarlah kami ya Tuhan, kami boleh sehati, kami boleh bekerja sama dengan baik. Kami boleh bergandengan tangan untuk mengembangkan pelayanan dan pekerjaan Tuhan selama Tuhan berkenan kami hidup. Berkatilah gereja-Mu, GPEI, di seluruh Indonesia dengan tugas dan panggilan kami. Baik para gembala, para majelis gereja, penatua, para diaken. Demikian juga ya Tuhan semua anggota gereja yang setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati gereja-Mu ini. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Dan kami percaya tangan Tuhan menuntun gereja ini. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kiranya bangsa ini dapat luput dari apa yang sedang terjadi. Dapat melewatinya bersama-sama kami sebagai anak bangsa. Kiranya kami terus mendukung pemerintah kami. Kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden, para menteri. Bahkan kami berdoa untuk pemerintahan sampai tingkat desa. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka hikmat untuk melayani masyarakat. Dan mereka boleh mengambil keputusan yang terbaik, yang berpihak kepada banyak orang dan kepada kepentingan bersama, kepada kemajuan bangsa ini. Tuhan berkati pemerintahan kami. Berkati mereka di tengah tugas dan pelayanan mereka. Kami menyerahkan semua kami, ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong kami, keluarga demi keluarga. Yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan jamah. Dan biarlah iman mereka tetap memandang kepadamu, Sang Juru Selamat, sumber pertolongan.
Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang bergumul Tuhan jawab doa mereka. Sekali lagi seturut kehendak-Mu ya Tuhan, bukan kehendak kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur. Tuhan tetap memelihara hidup kami. Dan Tuhan tetap menjadi bagian kami. Sampai maksud dan rencana-Mu digenapi dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Saya mengundang saudara untuk berdiri. Kita menutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sama-sama kita akan bacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Yohanes 3 ayat 13. Dalam hitungan ketiga kita akan bacakan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara, ibadah dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus sudah usai. Terimalah dan bawalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah berakhir. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pertolongan Tuhan, di mana pada saat suami saya lemah, disitulah saya dikuatkan. Di mana saya terpuruk, disitulah firman Tuhan yang jadi tongkat saya. Saya bersyukur karena Tuhan itu ada pada saat saya
dimanapun saya dan sedang apa saya. Tuhan beserta kami semua. Amin. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, lumayan dikasih berkat ini, bisa kesehatan, kekuatan, dan berdoa. Saya selama ada virus corona, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya tiap hari, tiap sore saya doa kepada Tuhan. Tuhan selalu memelihara hidup saya, walaupun saya dari gereja mana, dari Jokowi, dari mana, saya berkati Tuhan. Walaupun anak saya kerjanya di roaring, tapi Tuhan selalu menolong hidup saya. Saya selalu diberkati Tuhan. Yang penting saya rajin berdoa, rajin coba buka Alkitab. Saya selalu berdoa, Tuhan jaga anak-anak saya, jauhkan dari virus corona. Terima kasih, saya Tuhan memberkati. Pesan saya untuk saudara-saudara semua, kita tetap jaga kesehatan dan tetap ikuti aturan pemerintah. Dan yang paling utama, tetap bersyukur dan berserah pada Tuhan. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Harus berdoa biar mak kuat ibadah, biar mak sehat. Mak masih pengen ibadah. Mau tidur mak berdoa. Kapan nih Bapak Gembala saya datang? Lihat mak. Ngarep bener masih terus terang aja. Donasi dari Moriah Peduli kepada Puskesmas Kelapa II akan sangat bermanfaat buat kami.